Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dan kasih karunia dalam berkat-berkat-Nya senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Mazmur 92 menjadi perenungan kita pada hari ini. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-13. Sampai dengan ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang benar digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras. Mengapa saudara-saudara dikatakan demikian? Karena mengapa pohon kurma? Pohon kurma, saudara, adalah pohon yang tumbuh di padang pasir, di alam yang ganas, yang mana tumbuhan lain sukar atau tidak mungkin untuk bertumbuh, tetapi dia bisa bertumbuh. Lalu pohon korma memiliki keistimewaan. Pohon korma adalah akarnya sangat dalam. Pada waktu dia ditanam, digali, baru ditaruh bibitnya, lalu ditaruh batu di atasnya. Itulah pohon korma. Kenapa harus ditaruh batu? Supaya dia jangan langsung tumbuh tunas, tetapi akarnya duluan tumbuh keluar, mencari makan, minum di bawah. Kalau dia sudah menemukan yang sangat dalam, baru dia mulai tumbuh tunas ke atas. Dan dia kokoh karena dia bisa mendorong batu itu yang dipakai menghimpit dia tadinya, dan dia tumbuh sangat tinggi. Ya, pohonnya tinggi dan kokoh. Nah, makan 5 buah pohon korma dalam bisa membuat orang bertahan hidup 1 hari, saudara, tanpa makan. Nah, itu luar biasa. Nah, pohon korma juga, saudara, adalah digambarkan dalam Alkitab adalah lambang keindahan. Ya, 1 Raja-Raja 6 ayat 32, pohon korma menghiasi bait Allah. Yeriko adalah kota yang disebut juga, saudara, sebagai kota yang terindah karena dihiasi dengan pohon-pohon korma. Nah, pemazmur, saudara-saudara, menggambarkan bahwa orang benar adalah orang yang menanamkan diri dalam bait Allah, saudara-saudara. Mereka itu bertunas di pelataran Allah. Jadi, saudara, ditanamnya di dalam bait Allah, bertunasnya keluar di pelataran. Ya, jadi kira-kira ditanam dalam rumah, katakanlah demikian, tapi tumbuhnya di halaman, keluar tunasnya. Jadi dia, saudara-saudara, mencari ke bawah, dia mencari air korma itu, saudara, lalu kemudian menemukan itu, dan dia bertumbuh kemudian, dan dilihat oleh orang lain karena dia bertunas di luar, di pelataran, di halaman. Artinya, saudara, itu tampak kepada semua orang, dan semua orang kemudian akan menikmati buahnya. Itulah pohon korma, saudara-saudara. Itulah orang benar. Ya, itulah orang-orang percaya seharusnya kehidupan kita, saudara-saudara. Bagaimana supaya kita kuat? Bagaimana supaya kita kokoh menghadapi badai angin kehidupan yang begitu deras di atas dunia ini, di atas permukaan bumi, saudara. Seperti sekarang ini ada pandemi yang begitu menghantam seluruh dunia. Satu-satunya jalan buat kita, saudara, adalah kita harus, saudara, menanamkan diri di dalam bait Allah. Bait Allah berbicara, saudara-saudara, tentang Allah dan tentang kebenarannya. Kita menanamkan diri di dalam kebenaran firman Allah. Kita hidup dengan iman di dalam firman Tuhan. Kita berjalan, saudara-saudara, di dalam kebenaran itu artinya kita menanamkan diri kita di dalamnya. Kita tidak berjalan dalam prinsip-prinsip yang lain, tetapi kita berjalan, berdiri di atas prinsip-prinsip firman Allah. Ini namanya kita sedang menanamkan diri di dalam bait Allah, saudara. Dan orang-orang seperti ini akan punya kesempatan, saudara, kalau menanamkan diri dalam firman Allah, berakar dalam, saudara,
menikmati air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus, saudara, maka dia punya kesempatan untuk tumbuh tinggi dan kokoh, tidak goyah, tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh angin, oleh badai, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia kokoh dalam sekali, saudara. Karena itu, saudara-saudara, Yesus berkata, tinggallah di dalam firman-Ku, dan biar firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu mintalah apa saja, maka diberikan kepadamu. Jadi saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita tinggal dalam firman Allah, kebenaran itu, saudara. Dalam segala segi hidup kita, biarlah dipimpin oleh kebenaran firman Allah. Supaya apapun kita alami, saudara, maka kita senantiasa kokoh, kuat, tidak mudah goyah, tidak cengeng, tidak mudah mengeluh, saudara-saudara, tidak kekanak-kanakan, ya, menghadapi persoalan hidup. Ya, bahasa kerennya anak muda sekarang, nggak lebay katanya. Ya, banyak yang lebay, saudara-saudara, karena persoalan-persoalan hidup. Karena apa? Tidak menanamkan diri dalam kebenaran-kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh. Tidak hidup di dalam prinsip-prinsip firman Allah. Itu sebabnya orang mudah goyah, saudara, mudah cengeng dalam hidup ini, saudara-saudara. Ya, lebay. Ya, itu yang terjadi, saudara-saudara. Karena itu, kalau saudara tidak mau disebut orang, lebay banget lu katanya, maka ayo tanamkan diri saudara dalam firman Allah. Nah, satu hal, saudara-saudara, bahwa kalau ada pohon korma tumbuh di padang pasir, ini harapan bagi orang. Mengapa, saudara-saudara? Berarti ada dekat di situ ada air, ada mata air, saudara-saudara. Nah, ini luar biasa. Petunjuk bagi orang yang berada di padang pasir. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti, saudara, kalau kita menanamkan diri di dalam firman Allah, di dalam Kristus Yesus, saudara, Yesus adalah air kehidupan. Mata air kehidupan. Makanya Yesus berkata, kalau kamu minum dari aku, maka dari dalam dirimu akan memancar mata air kehidupan. Dengan saudara menanamkan diri di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan hanya saudara yang hidup dan disegarkan dan bertumbuh dan kokoh oleh air kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus sang firman yang hidup itu, saudara. Tetapi, saudara, dari dalam hidup kita akan mengalir kehidupan kepada orang-orang lain. Kita akan menjadi kehidupan bagi banyak orang. Perkataan kita akan membangkitkan orang. Perkataan-perkataan kita memberikan orang kehidupan yang baru, saudara. Semangat, kekuatan dalam hidup ini. Bukan menghancurkan, bukan meruntuhkan orang, bukan membuat orang down. Tetapi, saudara-saudara, membuat orang memiliki harapan-harapan ke depan. Karena perkataan yang kita katakan, karena mereka melihat, saudara, kehidupan kita yang mengalirkan kehidupan ilahi, yang mengalirkan pengharapan itu kepada mereka. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, luar biasa sekali firman Allah ini. Tanamkan dirimu. Belum lagi dikatakan pohon aras adalah pohon yang tertinggi, saudara, dan pohon yang sangat kuat, ya, dan memiliki diameter yang begitu besar, 2 meter, saudara-saudara, tidak bisa dipeluk. Dan itu adalah pohon yang sangat tinggi, saudara-saudara, di atas gunung Libanon. Dan saudara, kenapa dikatakan itu? Dan itulah yang dipakai oleh Salomo membangun bait Allah, karena kokoh, karena kuatnya, saudara, ya, dan begitu besarnya. Dan itu adalah lambang-lambang semua, saudara, bahwa mengapa bisa demikian? Karena akarnya sangat dalam. Jadi dia bisa tumbuh sangat tinggi. Walaupun ada badai, ada angin kencang, ada hujan lebat, dia sama sekali tidak terpengaruh karena akarnya dalam. Kalau akar saudara dalam di dalam Kristus, dalam firman Allah, engkau sungguh-sungguh hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah, engkau berpegang di dalam kebenaran, saudara-saudara, maka hidupmu kokoh, tidak mudah digoyangkan oleh persoalan apapun di dunia. Kau tidak bisa ditakut-takuti, kau tidak mudah khawatir, saudara-saudara, karena engkau hidup dalam kebenaran Kristus Yesus. Maka dikatakan, saudara, orang seperti ini sampai masa tua pun mereka akan terus berbuah. Ya, banyak orang berpikir kalau sudah tua, sudah loyo, sudah tidak bisa apa-apa, ngerepotin orang lain, sudah masuk di panti jompo karena ngerepotin, saudara. Tidak.
Kalau engkau menanamkan diri dalam firman Allah sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, Tuhan menopang engkau, Tuhan menggendong engkau, engkau tetap bisa berguna bagi setiap orang. Engkau tetap bisa mengalirkan aliran-aliran kehidupan, tidak sakit-sakitan, tapi hidup sehat, gemuk, segar. Saudara-saudara, untuk apa dikatakan? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bagaimana kita bisa memberitakan kepada orang lain Tuhan itu benar? Hanya kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita sudah dibenarkan dan kita hidup dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu, saudara, akan membawa kita tumbuh subur dalam kehidupan ini menjadi berkat, saudara-saudara. Dan bahkan sampai pada masa tua, usia tua tidak berpengaruh bagi kehidupan rohani itu. Bahkan kehidupan rohani semakin lebat, semakin kokoh, dan semakin menghasilkan hal-hal yang berkat bagi orang-orang lain, saudara. Inilah orang benar itu. Tidak terpengaruh oleh prinsip-prinsip dunia, oleh mitos-mitos dunia, tidak terpengaruh oleh apa kata dunia, saudara, bahwa orang layu, orang sakit-sakitan, orang kalau sudah pensiun ya itulah. Tapi tidak, firman Allah tidak mengatakan demikian. Karena itu berdirilah atas firman. Jangan berdiri atas apa kata dunia, tapi berdirilah atas apa kata firman Allah. Maka hidupmu kokoh, hidupmu kuat, hidupmu sehat, hidupmu bermanfaat, hidupmu, saudara-saudara, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kegembiraan, penuh kemuliaan Allah, dan mengalirkan kehidupan-kehidupan yang bermakna bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Saya berdoa berharap bahwa kita semua hari ini mau terus berakar di dalam kebenaran firman Allah dan tumbuh menghasilkan buah-buah yang baik bagi setiap orang. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengar ini semakin dalam bertumbuh, menanamkan diri dalam kebenaran, tinggal di dalam firman, dan firman itu tinggal di dalam anak-anak-Mu, bertumbuh dalam kehidupan ini oleh karena kebenaran-kebenaran firman Allah, menghasilkan buah yang baik dan benar bagi kemuliaan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berjalan terus dan dalam kebenaran, saudara, dan terus berakar dalam kebenaran dalam segala segi hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.